welcome back to my channel. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Subtopik yang pertama adalah keterkaitan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Baik, yang pertama kita lanjut tentang istilah keanekaragaman hayati, yaitu biodiversitas. Nah, apa sih biodiversitas ini? Biodiversitas ini adalah negara yang memiliki variasi flora, fauna, dan atau keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan juga melimpah. Nah, diantaranya salah satunya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembagian tingkat keanekaragaman hayati itu, yang harus kita tahu itu apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati ini? Nah, pengertiannya itu adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan versi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati juga merupakan perbedaan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis, spesies, dan juga perbedaan ekosistemnya. Nah, bagaimana keanekaragaman hayati ini terjadi? Nah, keanekaragaman hayati terjadi karena adanya perbedaan sifat, ukuran, bentuk, warna, lalu fungsi organnya, lalu tempat hidup atau ekosistem tersebut, dan lain-lain sebagainya. Nah, serta keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Sebelum kita lanjut ke keterkaitan tingkat keanekaragaman hayati itu, sebelumnya kita harus tahu apa saja tingkat keanekaragaman hayati. Nah, bisa kita lihat di sini tingkat keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama tingkat gen, lalu tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, apa itu? Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen dalam satu jenis atau spesies yang berbeda susunan gennya. Nah, apa contohnya? Bisa kita lihat pada gambar di samping. Yaitu contohnya ada jeruk, yaitu jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk pontianak. Nah, buah ini memiliki rasa dan warna yang berbeda, tetapi masih dalam satu spesies yang sama. Demikian pula pada hewan. Nah, bisa kita lihat, kita bandingkan pada ayam kampung, ayam hutan, ayam ras, dan ayam lainnya. Nah, yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Apa itu? Yaitu perbedaan antar spesies yang berbeda jenis dalam satu famili. Nah, ini dalam cangkupannya satu famili. Nah, bisa kita lihat contohnya, yaitu di samping ada harimau, singa, kucing, dan macan tutul. Nah, itu merupakan masih dalam satu famili. Kemudian ada juga contohnya, yaitu antara kerbau dan banteng. Nah, ini masih dalam satu famili juga. Lalu yang terakhir itu ada contohnya lagi, pohon aren, kelapa, dan juga pinang. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, merupakan perbedaan bentang alam, iklim, dan interaksi antar komponen abiotik dan biotik antar ekosistem tersebut. Nah, contohnya bisa kita lihat ada ekosistem laut, ekosistem hutan, ada danau, gurun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah apa sih terkaitan dari 3 tingkat keanekaragaman hayati ini, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem ini. Nah, yang pertama, keanekaragaman tingkat gen ini mempengaruhi keanekaragaman hayati atau beragam jenis suatu spesies. Nah, dalam sebuah ekosistem terdapat beberapa jenis komponen makhluk hidup. Jika semakin tinggi tingkat keanekaragaman gen, maka semakin beragam pula lah jenis suatu spesies dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, subtopik yang kedua adalah taksonomi, tata nama, tujuan, dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah taksonomi.
Oke, urutan takson yang pertama adalah kingdom, yang dari terbesar, kemudian ada filum atau divisi, lalu kelas, ordo, family, genus, spesies, dan varietas atau ras. Nah, panah ke bawah itu menunjukkan kesamaan ciri makin banyak, sedangkan panah ke atas menunjukkan bahwa jumlah anggota takson itu makin banyak. Kemudian yang kedua adalah penulisan tata nama. Nah, yang pertama adalah penulisan spesies, terdiri atas dua kata yang menggunakan huruf Latin. Nah, kemudian ditulis cetak miring atau cetak tegak tapi digaris bawahi. Kemudian kata pertama menunjukkan marga atau genus dan diawali oleh huruf kapital. Dan kata kedua menunjukkan penunjuk spesies, nah diawali dengan huruf kecil. Nah, jika ada dua kata petunjuk spesies, maka untuk hewan untuk kedua kata, petunjuk spesies dipisah. Sedangkan untuk tumbuhan digabungkan atau diberi tanda hubung. Dan untuk varietas tumbuhan itu dipisah. Contohnya dapat kita lihat yaitu Hibiscus rosasinensis, atau kita beri garis bawah untuk Hibiscus rosasinensis atau bunga sepatu. Nah, kalau yang pertama itu hurufnya cetak miring, tetapi untuk spesiesnya itu huruf kecil huruf pertamanya. Dan begitu juga untuk yang kedua digaris bawahi tetapi tidak dicetak miring. Yang kedua adalah penulisan family atau suku. Nah, itu ditambah dengan akhiran aceae yaitu untuk tumbuhan dan diakhiri dengan ideae untuk hewan. Nah, contohnya Canidae atau famili anjing. Kemudian Solanaceae, famili perong-perongan. Nah, untuk yang ketiga adalah penulisan ordo atau bangsa, yaitu ditandai dengan ditambahnya akhiran ales. Contohnya Zingblerales. Kemudian yang keempat penulisan kelas atau kelas, yaitu ditambah dengan akhiran nae atau diambil dari ciri khas organisme tersebut. Contoh Equisencinae dan Mycotina. Selanjutnya yang ketiga adalah tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam agar mudah dipelajari. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan antara jenis sehingga mudah dikenal. Dan yang ketiga, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dengan ciri-cirinya. Kemudian yang keempat adalah manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah mengetahui jenis-jenis organisme. Lalu yang kedua, mengetahui hubungan antara organisme tersebut. Yang ketiga, mengetahui kekerabatan makhluk hidup yang beragam. Dan yang keempat, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beragam. Next, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu sejarah dan dasar perbedaan berbagai sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Nah, yang pertama sejarah klasifikasi makhluk hidup. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi itu mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dikelompokkan menjadi herba, semak, dan juga pohon. Sedangkan hewan digolongkan menjadi vertebrata dan avertebrata. Nah, Carolus Linnaeus juga mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada kesamaan strukturnya. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Ada beberapa prinsip mendasar yang harus diketahui tentang dasar-dasar klasifikasi. Ternyata klasifikasi makhluk hidup itu didasarkan pada beberapa hal, yaitu perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup itu turut mempengaruhi klasifikasi makhluk hidup. Nah, selain itu, manfaat makhluk hidup tersebut juga berpengaruh. Begitu pula dengan ciri morfologi, anatomi, dan biokimianya. Nah, jangan sampai tertukar. Nah, ciri morfologi adalah ciri yang tampak dari luar, misalnya morfologi bulu pada kucing. Nah, sedangkan ciri anatomi yaitu contohnya adalah anatomi jantung, yang berarti bagaimana jantung dari kucing tersebut disusun dan bagian-bagiannya. Yang ketiga adalah macam-macam klasifikasi. Nah, ada 3 jenis klasifikasi yang harus diketahui. Jenis yang pertama adalah klasifikasi alami yang didasarkan pada kesempatan atau kesamaan sifat. Nah, terutama pada kesamaan morfologi spesies tersebut. Sedangkan klasifikasi buatan merupakan klasifikasi yang didasarkan pada tujuan praktis. Nah, tujuan praktis yang dimaksud adalah salah satunya merupakan kegunaan dari spesies itu sendiri. Nah, jenis
Klasifikasi yang terakhir yaitu klasifikasi modern, yaitu merupakan klasifikasi yang didasarkan pada filogeni atau tingkat kedekatan kekerabatannya. Selanjutnya, subtopik yang keempat adalah dasar klasifikasi pada tumbuhan. Nah, menurut Carolus Linnaeus mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua, yaitu tumbuhan dengan nama Plantae dan hewan dengan nama Animalia. Nah, Carolus Linnaeus ini adalah orang pertama kali meletakkan dasar klasifikasi dan dikenal dengan sebutan Bapak Taksonomi. Nah, sehingga cabang ilmu tumbuhan-tumbuhan yang mempelajari tentang teknik klasifikasi ini atau penggolongan dan pengelompokan ini disebut dengan taksonomi. Nah, adapun pengklasifikasian tumbuhan itu yang pertama dilihat dari jumlah sel penyusun tubuhnya, apakah uniseluler atau multiseluler. Kemudian ada atau tidaknya terdapat biji, bunga, dan buah. Kemudian morfologi atau struktur tubuh luarnya dan anatomi atau struktur dalamnya. Kemudian dilihat dari habitus tumbuhannya, waktu hidupnya misalnya tegak atau merambatkah atau menjalarkah. Kemudian yang kelima adalah dilihat dari organ perkembangbiakannya. Kemudian yang subtopik kelima adalah dasar klasifikasi pada hewan. Nah, yang pertama itu berdasarkan persamaannya, kedua berdasarkan perbedaan, lalu berdasarkan ciri morfologi dan juga anatominya. Kemudian juga didasarkan pada ciri biokimia dan juga berdasarkan manfaat dari hewan tersebut. Selanjutnya, subtopik yang keenam adalah kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Nah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, yaitu pertama tentang tumbuhan atau Plantae, yaitu Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 141, yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dalam ayat ini Allah telah menjelaskan tentang tanaman-tanaman. Itu sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141 ini. Kemudian, ayat yang menerangkan tentang hewan atau animalia juga dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-142, yang artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula untuk disembelih. Nah, makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari ayat ini Allah bermaksud menjelaskan kepada manusia, semua manusia baik yang beriman maupun yang kafir, bahwa adanya diciptakannya keanekaragaman makhluk hidup ini di bumi agar dikelola oleh manusia dengan baik dari segi pemanfaatannya, yaitu misalnya dimakan, pengangkut beban, dan juga disembelih. Nah, serta usaha pelestariannya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, dan Allah mengajarkan bagaimana agar manusia harus selalu ingat untuk bersyukur, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan haknya atau zakatnya karena Allah. Nah, sehingga Allah akan menjaga manusia dari mengikuti langkah-langkah setan. Sebab setan adalah selalu berusaha menggoda manusia agar manusia selalu berlebih-lebihan dalam memanfaatkannya apa yang diberikan Allah kepadanya. So, kita harus tetap bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Subtopik yang terakhir adalah ancaman dan solusi terhadap keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama, ancaman keanekaragaman hayati itu adalah perusakan habitat. Nah, misalnya pembakaran hutan, aksi perusakan terumbu karang, dan lain-lain. Kemudian ada degradasi habitat. Nah, disebabkan karena polusi, erosi, dan juga abrasi. Kemudian yang ketiga, penyebabnya yaitu pemburuan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang keempat, itu terjadi oleh bencana alam, yaitu baik yang disebabkan oleh alam atau gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan hujan meteor, maupun oleh manusia sendiri, yaitu banjir.
Nah, adapun cara atau solusi yang dapat dilakukan oleh kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati ini adalah yang pertama dengan melakukan reboisasi atau menanam kembali, kemudian tebang pilih, kemudian melakukan pengendalian hama dan juga pelestarian alam. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang keanekaragaman hayati. Nah, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. See you next time. Bye.